Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, kali ini kita akan membahas soal OSN IPA untuk jenjang SMP ya, yang digunakan di tahun 2019 ya. Jadi pembahasannya ini berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin kita masih membahas materi SMA, kali ini kita akan membahas tentang soal OSN SMP. Oke, untuk pembahasannya tidak urut dari nomor 1 ya. Jadi yang kita bahas itu, yang kita bahas terlebih dahulu adalah soal-soal yang memerlukan hitungan seperti itu. Kita bahas dari soal nomor 4. Dilakukan persilangan tanaman berbuah manis dan hijau bersifat heterozigot dengan berbuah masam dan kuning homozigot. Manis bersifat dominan terhadap masam dan kuning bersifat dominan terhadap hijau. Maka presentase didapatkan tanaman yang mempunyai buah manis dan kuning adalah, oke teman-teman, jadi soal nomor 4 ini adalah soal hereditas ya, yang mana di sini ada dua sifat beda yang disilangkan, yaitu rasa ya, ada manis dan juga masam. Yang kedua itu adalah warna, yaitu ada hijau dan juga kuning. Oke, coba kita simbolkan ya. Untuk manis, kita simbolkan M besar. Kemudian untuk masam, kita simbolkan M kecil. Kemudian untuk kuning, kita simbolkan K besar. Dan untuk hijau kita simbolkan K kecil. Oke teman-teman, jadi tadi yang bersifat dominan itu adalah yang manis. Ini adalah dominan, dominan ya. Kuning juga dominan. Nah biasanya untuk simbol ya, biasanya yang dominan itu disimbolkan dengan huruf besar. Ya, umumnya yang dominan disimbolkan dengan huruf besar. Oke, tadi persilangannya adalah, parentalnya adalah manis hijau heterozigot. Disilangkan dengan masam kuning yang homozigot. Yang manis hijau gimana? Manis hijau heterozigot, jadi ada yang besar, ada yang kecil. M besar, M kecil. Untuk hijau ini K kecil semua ya. Kenapa nggak K besar K kecil? Kalau K besar K kecil nanti kuning ya, karena K besar itu bersifat dominan. Masam kuning ini M kecil, K besar karena tadi bersifat homozigot. Kita cari gametnya. Gametnya ada 2, M besar, K kecil, M kecil, K kecil. Untuk yang masam kuning hanya ada 1, M kecil, K besar. Nah, filialnya gimana? Filialnya ada 2. M besar, M kecil, K besar, K kecil. M kecil, K besar, K kecil. Nah, untuk yang atas ini adalah manis. Manis kuning. Dan yang bawah adalah masam kuning. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah yang anakannya itu berbuah manis kuning. Jadi yang pertama. Jadi berapa? Diperoleh 50%. Jadi anakannya tadi 50% manis kuning, 50% masam kuning. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Pada suatu keluarga, ayah mempunyai golongan darah B dan ibu mempunyai golongan darah A. Maka anaknya dapat memiliki golongan darah. Nomor 9 ini juga soal hereditas pada manusia ya. Tepatnya pada golongan darah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman harus hafal genotipnya ya. Untuk A, ini ada A homozigot dan juga A heterozigot. A homozigot gimana? IA, A heterozigot IA, I kosong.
Kemudian untuk B ada IB, B yang homozigot dan IB, I kosong, B yang heterozigot. Nah, untuk AB ada IA, IB, dan O, ini ada I kosong, seperti itu. Nah, tadi parentalnya, orang tuanya adalah ayah itu B, ibu adalah A. Nah, yang ditanya adalah anaknya. Semisal A, anaknya A jika ayahnya mempunyai genotip golongan darah homozigot. Apakah betul ya? Jika ayahnya homozigot, gimana anakannya? Apakah betul A? Coba kita lihat ya. Nah, di sini ibunya tidak diketahui ya. Teman-teman bisa dilihat A, B, C, dan D ini disebutkan sifatnya ini homozigot ya. Jadi kalau tidak disebutkan, kita anggap saja dia adalah heterozigot. Coba yang A ya. Ayahnya genotipnya adalah homozigot. Jadi IB, IB disilangkan dengan IA, I kosong. Kemudian dia adalah IB, ini IA, I kosong. Jadi filialnya adalah ini AB, ini B. Jadi yang A salah ya. Kemudian yang B, A jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. Apakah betul jika homozigot? IA disilangkan dengan IB, IB. Otomatis anaknya harusnya AB saja ya. Jadi filialnya AB. Jadi yang B ini juga salah. A salah, B juga salah. Kemudian untuk yang C gimana? B jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. Tadi kalau golongan orang tuanya homozigot harusnya bukan B tapi AB. Jadi yang C ini juga salah. Kemudian yang D ya, yang terakhir. AB jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. Betul ya, jadi golongan darah anaknya itu AB jika kedua orang tuanya memiliki golongan darah homozigot. Jadi ayahnya B homozigot, ibunya A homozigot. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas soal nomor 13 ya. Yang nomor 13 ini adalah percobaan osmosis ya. Soalnya dilakukan percobaan osmosis dengan menggunakan potongan kentang, didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan di atas, yang bersifat hipotonis adalah larutan. Oke teman-teman, ingat pengertian osmosis? Apa? Perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke tinggi lewat membran semi-permeabel. Jadi teman-teman, konsepnya diingat-ingat, yang berpindah di osmosis ini adalah pelarutnya atau air. Kemudian dari konsentrasi rendah ke tinggi, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, untuk nama lain ya, untuk konsentrasi tinggi ini adalah hipertonis. Kemudian konsentrasi rendah ini adalah hipotonis ya. Kemudian kalau yang sedang atau sama ini adalah isotonis. Jadi diingat-ingat, hiper ini untuk yang tinggi. Jadi teman-teman pernah dengar apa? Hipertensi ya, itu kan tekanan darah tinggi. Jadi hiper ini tinggi, hipo rendah, iso sama atau sedang. Nah, di situ percobaan kentang ya. Coba saya gambarkan sebentar. Kurang lebih percobaannya seperti ini.
Ini ada air, kemudian di sini ada potongan kentang. Nah, yang ditanya berdasarkan hasil percobaan di atas yang bersifat hipotonis adalah larutan. Jadi larutan di sini itu adalah hipotonis. Kalau larutannya hipotonis, mesti yang di dalam sel ini hipertonis. Ingat konsepnya, perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi sini rendah, sini tinggi. Jadi airnya masuk ke dalam sel kentang seperti itu. Kalau airnya masuk ke dalam sel kentang, otomatis gimana? Otomatis beratnya adalah semakin besar. Jadi massa kentang antara yang awal dengan yang akhir ini akan mengalami penambahan seperti itu. Jadi yang betul adalah larutan 4 dan 5. Di situ masing-masing ada 2 percobaan. Yang larutan keempat percobaan pertama dari 2 naik menjadi 2,3. Percobaan kedua dari 2 menjadi 2,4. Jadi larutannya adalah hipotonis. Kemudian yang larutan kelima, percobaan pertama dari 2 menjadi 2,2. Kemudian yang kedua dari 2 menjadi 2,5. Jawabannya adalah yang D.